Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kali ini kita akan membahas uji kompetensi 2 ya, untuk turunan trigonometri matematika peminatan kelas 12 semester 1. Ya, langsung saja ya, kita akan bahas soal nomor 1. Jangan lupa untuk bagian esai, adik bisa buka di YouTube kakak yang lain ya, yaitu Les Matkim. Jangan lupa subscribe dan share-nya. Nomor 1, titik stasioner fungsi fx 2 cos x min pi per 4 untuk interval x lebih besar dari 0 dan kurang dari 2 pi adalah, oke ya dek, untuk mencari titik stasioner itu artinya f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan ya, 2 kita biarkan 2 dulu. Cos itu turunannya adalah min sin apa? X min pi per 4. Lalu x diturunkan itu 1 sama dengan 0. Lalu kedua ruas saya bagi dengan min 2, maka nanti menjadi sin x min pi per 4 sama dengan 0. Sin x min pi per 4 sama dengan sin berapa yang 0, yaitu sin 0. Kita coret saja ya. Kita akan menggunakan aturan sinus. Aturan sinus itu ada 2 ya dek. Yang pertama, x sama dengan a ditambah k kalikan 360. Untuk yang kedua itu adalah x sama dengan 180 min a ditambah dengan k dikali 360, dimana nanti x nya itu adalah ini ya, x min pi per 4, x min pi per 4 itu sama aja 45 derajat ya. Saya buat menggunakan 45 derajat dulu, nanti kita kembalikan lagi dalam bentuk pi ya, agar perhitungannya lebih mudah. A nya itu adalah 0, kita masukkan 0 ditambah dengan k dikali 360, maka nanti x sama dengan min 45 pindah ruas, maka jadi 45 ditambah dengan k 360. Ya, kita substitusikan pada saat k nya 0, maka x nya adalah 45 derajat. Jika pada saat k nya 1, maka melebihi batasnya ya, jadi kan 360 ditambah 45. Oke, tidak bisa, maka HP nya itu hanya 1, 45 derajat. Selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua ya. X nya kita isi ini, x min 45 derajat sama dengan 180 dikurangi a nya itu adalah 0 ditambah dengan k kali 360 derajat. Oke, maka x sama dengan 180 ditambah 45 ditambah dengan k dikali 360. Ya, x sama dengan 5 tambah 0 itu 5, 18 ditambah 4 itu 225, ditambah k dikali 360. Kita substitusikan pada saat k nya 0, maka x nya 225 derajat. Jika k nya 1 tidak memenuhi ya. Oke ya dek, ketemulah titik stasionernya, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. 45 derajat itu sama saja dengan pi per 4, sedangkan 225 derajat itu sama saja dengan 5 pi per 4. Ya, mana jawaban yang tepat? Pi per 4 dan 5 pi per 4. Jawabannya itu adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Jika fungsi rumus fx setengah sin 2x min pi per 3 dengan batasan x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2 pi, ditanya titik stasionernya. Sama saja seperti tadi ya dek, mencari titik stasioner itu artinya f aksen sama dengan 0. Kita turunkan, maka nanti setengah sin turunannya itu adalah cos 2x min pi per 3, lalu 2x kita turunkan jadi 2 sama dengan 0, hilang, maka nanti cos 2x min pi per 3 sama dengan cos berapa yang 0, yaitu cos 90 derajat. Hilangkan, kita menggunakan aturan kosinus ya. Gimana nanti aturannya kayak gini, x sama dengan a ditambah dengan k kali 360, atau x sama dengan min a ditambah k kali 360. Inilah aturan kosinus, dimana x nya itu adalah ini ya, 2x pi per 6, pi per 3 ya, saya buat menjadi 60 derajat dulu ya dek, 60 derajat.
sama dengan A-nya itu adalah 90 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. 2X sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi plus 60, maka 150 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Lalu X-nya masing-masing kita bagi dengan 2 ya, 75 derajat ditambah dengan K dikali 180 derajat. Kita substitusikan ya, pada saat K-nya 0, maka jawabannya 75 derajat. Lalu pada saat K-nya 1 dikali 180 itu 180 ya, tinggal 180 ditambah dengan 75. 5, 8 ditambah 7 itu adalah 15. Jawabannya 255 derajat. Oke, pada saat K-nya 2 tidak memenuhi ya, karena lebih dari 360 derajat. Oke, next kita masuk ya. Untuk sifat yang kedua, X-nya kita masukkan ini 2X min pi per 3 sama dengan min A, maka nanti ini ya, min 90 ditambah dengan K dikali 360 derajat. Oke, nanti sini 2X sama dengan, oh iya, pi per 3 nya saya ganti 60 derajat dulu ya dek ya, maka nanti negatif 90 ditambah 60 itu negatif 30 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat, maka nanti X sama dengan negatif 15 derajat ditambah K kali 180. Masing-masing kita bagi 2 ya, maka nanti X nya pada saat K nya 0 tidak memenuhi karena hasilnya negatif. Pada saat K nya 1, maka 1 kali 180 yaitu 180 dikurangi 15 ya, 10 kurangi 5 adalah 5, 17 kurangi 1 adalah 16, 165 derajat. Pada saat K-nya 2 kan 360 ya, itu masih memenuhi karena nantinya 360 kita kurangi dengan 15. 10 kurangi 5 adalah 5, 35 kurangi 1 adalah 34 ya, 345 derajat. Pada saat K-nya 3 tidak memenuhi ya, karena melebihi 360 derajat. Kita lihat ya dek ya, kita kembalikan lagi ya dalam bentuk pi ya. 75 itu adalah 5 dikali pi per 12 ya, 180 bagi 12, 180 dibagi dengan 12 itu adalah 15. 15 kalikan 5 itu adalah 75. Jadi 75 itu sama saja dengan 5 pi per 12. 165 derajat itu sama saja dengan 11 pi per 12 ya. 15 kalikan 11. 15 kalikan 11 itu adalah 165 derajat. Ini ya dek. Lalu 255 derajat itu sama saja 17 pi per 12 atau 15 dikalikan 17, 35, 3, 10, 5, 1 sama ya, 255 derajat ya. Ya oke, maka jawaban yang tepat itu adalah poin E ya, 345 derajat, maka sama saja 23 pi per 12 ya. Kita lanjutkan ya ke soal nomor 3. Diketahui fungsi fx setengah cos min 2x untuk x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi. Grafik fungsi naik pada interval. Kalau fungsi naik itu artinya f aksen x harus lebih besar dari 0 ya, tapi langkahnya kita akan turunkan dulu ya. F aksen x sama dengan 0, kita mencari titik stasionernya dulu ya. Ini tulisannya salah. Kita akan mencari titik stasionernya dulu. Maka nanti f aksen sama dengan 0. Setengah kita biarkan setengah. Cos itu turunannya adalah min sin. Min sin apa? Min sin 2x. Min 2x diturunkan adalah min 2 sama dengan 0. Ini hilang ya. Min sama min nanti jadi plus. Nanti ini minnya pindah ke depan ya. Paham gak dek? Karena kita punya rumus, jika kita punya sin min A itu sama aja dengan min sin A. Nah, maka nanti ini minnya pindah ke depan jadi plus, tapi kali ini min gitu ya. Maka jadinya
min sin 2x sama dengan 0. Nah, masing-masing kita bagi dengan negatif 1. Maka jadinya sin 2x sama dengan 0. Kita menggunakan aturan sinus nanti ya. Maka nanti sin 2x sama dengan sin 0. Sin berapa yang 0? Ya, kita gunakan aturan sinus. Yang pertama berarti 2x sama dengan A-nya adalah 0, ditambah dengan K kalikan 360 derajat, maka nanti X sama dengan 0 ditambah dengan K kali 180 derajat. Maka nanti nilai X-nya adalah pada saat K-nya 0 yaitu 0, pada saat K-nya 1 itu 180, pada saat K-nya 2 360 derajat. Oke ya. Sifat yang kedua itu adalah X sama dengan 180 min A-nya itu 0, ditambah dengan K kali 360. Maka nanti X masing-masing saya bagi dengan 2, 90, ditambah dengan K, 180. Maka nanti X sama dengan pada saat K-nya 0, maka hasilnya 90. Pada saat K-nya 1, 180 ditambah 90. Itu 270. Pada saat K-nya 2 tidak memenuhi ya, karena terlalu besar. Oke, kita akan tahu dulu ya F aksenya itu adalah ini ya. Ini F aksenya. Inilah F aksen X-nya. Ya, kita akan masukkan ya di sini ya. Saya akan buat dulu garis bilangan. Jadi batasannya itu adalah 0 sampai dengan 360 derajat itu adalah 2pi. Ya, selanjutnya kita masukkan ya, ada 90 derajat, maka nanti pi per 2. Lalu ada 180 derajat, itu adalah pi. Lalu ada 270 derajat, maka nanti 3pi per 2. Oke ya, kita akan masukkan ya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Misalkan saya ambil 30 derajat, dimasukkan kemana Mbak? Kita masukkan ke F aksenya. Ini F aksenya. Jangan yang udah dibagi negatif ya, karena ini yang F aksenya itu aslinya ini, atau ini F aksenya ya, gitu ya. Yuk, saya substitusikan pada saat X-nya 30 derajat, maka sin 60. Sin 60 itu kan positif ya dek, atau setengah akar 3. Setengah akar 3 kalikan negatif, maka pada saat X-nya 30 derajat hasilnya negatif. Maka nanti sini positif, sini negatif, sini positif. Kita akan coba ya pada saat 90 sampai 180. Misalkan saya ambil 120 derajat aja. 2 kali 120 derajat itu kan 240 ya. 240 itu masuk kuadran 3. Sin pada kuadran 3 itu nilainya negatif. Maka nanti negatif kali negatif itu jadi positif. Gitu ya dek ya. Yang ditanya adalah fungsi naik, maka kita cari yang positif. Nah, begini. Oke, inilah fungsinya. Maka pada saat fungsi naik, X lebih besar dari pi per 2 tapi lebih kecil dari pi. Maka ini salah. Berarti jawabannya E ya. Dan X lebih besar dari 3pi per 2 tapi lebih kecil dari 2pi. Oke, pasti kalian bisa. Nomor 4, ditanya fungsi turun. Kalau fungsi turun kebalikannya tadi ya, maka F aksen X harus lebih kecil dari 0. Saya akan mencari dulu F aksen X sama dengan 0. Maka nanti 2 per 3 sin turunannya adalah cos 3x min pi. 3x min pi diturunkan jadi 3. Ini hilang sama dengan 0. Masing-masing kedua ruas saya bagi dengan 2 ya. Maka jadinya cos 3x min pi sama dengan 0. Nah, maka nanti cos 3x min pi sama dengan cos 90 derajat. Coret-coret, kita gunakan aturan kosinus. 3x min pi sama dengan A ditambah K kali 360, atau aturan yang kedua X. Di sini X-nya adalah 3x min pi ya. Oh, pi-nya saya ganti 180 derajat langsung aja ya dek, biar lebih mudah menghitungnya.
Ini berarti 180 derajat sama dengan min A, di sini A-nya adalah negatif 90 ditambah K kali 360. Yuk, maka nanti 3X sama dengan 180 pindah ruas ditambah 90 itu 270 ditambah dengan K kali 360. Maka nanti X masing-masing kita bagi dengan 3, 90 ditambah dengan 36 kalikan 3 itu 120. Selanjutnya, maka nanti 3X sama dengan ini ke sana 180 dikurangi 90 itu adalah 90 ditambah dengan K kali 360. Maka nanti X 90 bagi 3 itu adalah 30 ditambah dengan K 120. Ya, tinggal kita substitusikan pada saat K-nya 0. Maka nanti X-nya kan 0 kali 120 itu 0 ya. 0 ditambah 90. Kita substitusikan pada saat K-nya 1 kali 120 itu kan 120 ditambah 90 itu 210. Masih memenuhi ya. Mintanya itu ini. Oh tidak ya dek, maaf. Mintanya hanya sampai pi. Maka 90 derajat saja. Next, yang di sini. Pada saat K-nya 0 maka X-nya 30. Pada saat K-nya 1 kali 120 itu 120 ditambah 30. 150. Oke ya, inilah titik stasionernya. Kita letakkan di sini dengan batasan 0 sampai dengan pi. 90 derajat paling kecil 30 ya. 30 derajat itu artinya pi per 6. 90 derajat itu artinya pi per 2. Sedangkan 150 itu artinya 5 pi per 6. Oke. Kita substitusikan ke F aksen. F aksennya tuh ini ya. 2 cos 3x min pi. Ya, inilah F aksennya. Kita substitusikan, ini kan 0 sampai 30 derajat ya. Saya masukkan 15 derajat aja, nggak masalah. Saya masukkan ke sini. 30 dikurangi 15 itu adalah 45. 45 dikurangi 180, maka jadi negatif ya, negatif alfa yang jelas. Saya masukkan di sini aja ya. Pada saat saya masukkan X-nya 15 ke F aksen X, maka nanti 2 per 3 cos 3 X-nya tuh 15 derajat dikurangi ini pi-nya 180 derajat. Oh ya, dikali 3 ya, ini 3-nya hilang. Ini kita hilangkan saja kayak gini. Nah, ini kan 3 sama 3 udah dicoret. Ya, tinggal kita substitusikan itu. Kita akan hitung, maka nanti 3 cos 45 dikurangi 180 yaitu 135 derajat ya. Ya, ini adalah negatif, tapi pada cos negatif itu nggak ngaruh. Jadi kayak gini deh. Jika saya punya cos min A itu sama saja dengan cos A. Ya gitu ya. Jadi kan ini ketemunya harusnya cos negatif 135. Tapi negatif 135 itu sama aja cos 135. Tinggal kita bermain kuadran aja. Ini adalah kuadran 2. Kuadran 2 nilai cosnya adalah negatif. Negatif kali positif, maka hasilnya negatif. Gitu ya. Kalau sini negatif, maka sini positif, sini negatif, sini positif. Silakan adik cek sendiri ya, dimasukkan angkanya ke rumus F aksen. F aksennya tuh ini. Oke? Ya, yang ditanya kurva turun, maka jawabannya adalah ini. X lebih besar dari 0, tetapi kurang dari pi per 6. Dan X lebih besar dari pi per 2 tetapi kurang dari 5 pi per 6. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Fungsi fx sama dengan 1 plus sin 3x dikali dengan cos 3x. Per definisi pada x lebih besar sama dengan 0 tapi kurang dari sama dengan pi. Ditanya nilai maksimum. Ya, untuk mencari nilai maksimum berarti saya akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu ya. Saya turunkan. Ini nggak bisa diturunkan.
maka nanti sin X dikali dengan cos X, adik boleh menggunakan konsep U kali V, maka nanti turunannya itu adalah U aksen V ditambah dengan U V aksen. U aksen sin 3X itu turunannya adalah 3 cos 3X, V nya itu adalah cos 3X ditambah U nya itu sin 3X dikali dengan V aksen. Cos itu turunannya adalah min sin, ya, jadi min sin 3X dikali 3 sama dengan 0. 3 cos kuadrat 3X, ini min sama plus jadi min 3 sin kuadrat 3X sama dengan 0. Saya lepaskan angka 3, maka nanti bersisa cos kuadrat 3X dikurangi sin kuadrat 3X sama dengan 0. Lah, ini F aksennya ya, ini adalah nilai, atau nanti 3 dikali cos kuadrat min sin kuadrat itu adalah cos 2X ya. Jadi saya punya kayak gini, kalau saya punya cos 2X itu rumusnya adalah cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Kalau misalkan saya punya cos 4X, maka boleh jadi cos kuadrat 2X dikurangi sin kuadrat 2X. 4 jadi 2, 2 jadi 1, setengahnya ya. Jadi kalau misalkan cos kuadrat 3X dikurangi sin kuadrat 3X, maka nanti berasal dari cos 6X. 6 setengahnya tuh 3, gitu ya. Maka cos kuadrat 3X dikurangi sin kuadrat 3X itu sama saja dengan cos 6X sama dengan 0. Inilah turunannya ya. Oke, kita menggunakan aturan kosinus ya. Atau sini sama dengan cos 6X sama dengan 0. Ini 3, 0 bagi 3 itu 0. Maka nanti cos 6X sama dengan cos yang hasilnya 0 tuh cos 90 derajat ya. Ini sebenarnya ada cara cepatnya ya Dek, tapi kita gunakan cara sesuai dengan buku dulu. Ini posnya boleh kita coret. Maka nanti 6X sama dengan A plus minus A ya sebenarnya, ditambah dengan K kali 360 derajat. Yuk, maka nanti X sama dengan plus minus 90 dibagi dengan 6, 15 ditambah dengan K 360 dibagi dengan 6 itu adalah 60. Ya, kita masukkan ya. Pada saat K nya 0, maka jawabannya nanti sini 15 derajat. Pada saat K nya 1, maka nanti 60 tambah 15 itu bisa 75 derajat, atau 60 dikurangi 15 adalah 45 derajat. Pada saat K nya 2 berarti 120 ya, ditambah dengan 15 itu adalah 135 derajat, atau 120 dikurangi 15 itu adalah 105. Nah, pada saat K nya 3, maka nanti bisa ya 180 dikurangi 15, 165 derajat. Ya, inilah titik stasionernya. Kita substitusikan di sini. Batasannya adalah 0 sampai dengan 180 derajat. Kita masukkan 15 derajat ya. 15 derajat, 45 derajat, 75 derajat, 105, 135 dan 165. Saya substitusikan pada saat X nya 10 aja ya. Kita substitusikan ke F aksen ini. Cos 6 kalikan 10 kan 60. Cos 60 itu positif ya. Positif dikalikan positif adalah positif. Maka nanti sini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, ini berarti kan kurva naik. Ini naik ya. Lalu turun. Kayak gini. Ini naik. Nah, kayak gini ya, kurang lebihnya. Lalu ini turun, kurva turun tuh antara ini dan seterusnya. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Saya ambil salah satu aja mewakili ya. Ini adalah nilai maksimumnya di sini.
Berarti saya ambil pada saat X-nya 15. Kita tinggal substitusikan ke Fx. Maka nanti Fx sama dengan 1 ditambah sin 3 dikalikan 15 itu adalah 45 derajat, dikali dengan cos 3 dikalikan 15 itu adalah 45 derajat. Ya, maka nanti 1 plus sin 45 adalah setengah akar 2, cos 45 itu juga setengah akar 2. Maka nanti 1 ditambah setengah kalikan setengah itu 1/4, akar 2 kali akar 2 itu adalah 2, 2/4 sama saja setengah. Jawabannya 1/2. Ya, ini adalah suatu jawaban dengan cara yang panjang ya. Sekarang saya akan gunakan cara cepat ya. Begini deh. Ini saya hapus ya. Saya tidak butuh F aksen. Kalau ingin mencari nilai maksimum dan minimum, Adik boleh menggunakan cara seperti ini dengan konsep sin atau cos ya, cos atau sin. Jika ketemu sin atau cos dalam bentuk AX plus minus B, maka nanti adik boleh disubstitusikan plus 1 atau min 1 nilainya, nilai maksimum dan minimumnya. Nah, di sini pada soal itu kan ini ya, Fx sama dengan 1 plus gitu kan. Oke, ini saya hapus dulu ya. Adik yang tadi nanti silakan dicatat ya, atau dipelajari lagi. Saya akan menggunakan cara lain ini. Ya. Ya, nah di sini terdapat soalnya 1 plus sin X ditambah dikali dengan cos X. Maka nanti 1 plus, lah ini dibuat menjadi apa Mbak? Adik masih ingat sifat rumus sudut ganda untuk sin 2A? Jika sin 2A itu kan rumusnya 2 sin A cos A. Jadi kalau misalkan saya punya sin 6X, maka nanti jadinya 2 sin 3X, 2A jadi A, setengahnya ya, 6 jadi 3, cos 3X. Maka nanti sin 3X dikali dengan cos 3X itu sama saja dengan sin 6X per 2. 2-nya ke bawah sini. Oke, maka sin 3X dikalikan cos 3X boleh saya rubah seperti ini. Ya, sama saja dengan setengah sin 6X. Oke, ini ya. Ya, untuk mencari nilai maksimum dan minimum, yang namanya sin AX boleh kita rubah menjadi plus minus 1. Karena ditanya maksimum, agar menghasilkan nilai maksimum, maka saya sin 6X itu nilai maksimumnya adalah plus 1. Dia tinggal 1 ditambah setengah kalikan 1, itu kan setengah. Jawabannya 1/2. Selesai langsung. Ini kalau menggunakan cara cepat. Adik tidak perlu menggunakan metode turunan. Ya, gitu ya, dengan aturan seperti ini. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut di part kedua ya. Assalamualaikum.